Baiklah para bapak, para ibu kaum muslimin, saudaraku jemaah Madagib rahimakumullah. Selanjutnya zikir akbar Madagib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang akan dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama Sayyidul Fadilah wal Barakah Abah K. Haji Tubagus Al-Mubarak. Kepada beliau kami persilakan dengan segenap hormat. Allahumma sholli ala Muhammad bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bisafat Nabi Muhammad biiznillah بالبركة والكرامة شمس القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika panjenengan Nabi mentarinya umat panjenengan Nabi rembulannya umat panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika panjenengan Nabi sayang ke umat panjenengan Nabi cinta ke umat panjenengan Nabi
ngasih ke umat siang malam, mikirkan umat. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-qail fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Al-ayah. Hadratil mukarramun yang sangat tu bagus cintai dan tu bagus takdimi, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, para bini sepuh, aparatur pemerintah setempat, semua tanpa terkecuali, semoga beliau-beliau selalu Allah berikan tambahan sehat dan panjang umur. Amin. Doanya dimustajabkan oleh Allah, dan apa yang direncana semoga diwujudkan dan dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, ya, terutama yang tadi telah memberikan sambutan kepada kita, yakni Bapak Kepala Desa, apa nama kepala desanya? Lahaplor, Kepala Desa Lahaplor, Lahap, angin ya. Ya kayak gitu ya, pokoknya Bapak Kepala Desanya ada hadir malam hari ini. Semoga dikokohkan oleh Allah. Amin. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi orang yang menolong agamanya Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah. Wa yusabbit aqdamakum, akan dikokohkan kedudukannya oleh Allah. Allahumma amin. Jamaah yang hadir malam hari ini termasuk kategori orang yang menolong agamanya Allah. Kenapa bisa demikian? Karena dengan hadirnya kalian semua di tempat ini, maka pengajian terlihat makmur, Islam terlihat makmur. Maka
kalian yang menolong agamanya Allah pada malam hari ini niscaya akan ditolong kembali oleh Allah. Amin. Dan akan dikokohkan kedudukannya masing-masing. Jika engkau kepala rumah tangga, akan dijadikan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Amin. Jika engkau seorang pedagang, akan diberikan kelancaran kokoh kedagangannya oleh Allah. Engkau seorang pengusaha, seorang pembisnis, apapun ikhtiar atau pekerjaan yang kalian kerjakan akan berada di dalam pertolongan dari Allah. Allahumma amin. Jadi semua yang kumpul duduk simpuh pada malam hari ini, yang saya hormati, yang saya takdimi, tanpa terkecuali siapapun engkau, dari manapun asal engkau datang ke tempat ini karena ada satu buah rasa kecintaan kepada agama, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada para pewaris-pewarisnya, yaitu ulama warasatul anbiya. Maka semoga yang simpuh malam hari ini diberikan tambah sehat, panjang umur. Amin. Doanya masing-masing dimustajabkan oleh Allah. Amin. Anak keturunannya diangkat derajat oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Saudaraku, kita telah melewati selama 1 bulan puasa Ramadan. Lalu kita dipertemukan oleh hari besar, yaitu hari raya Idul Fitri. Ibadahnya sudah, bermaaf-maafan sudah, maka malam hari ini kita mengadakan halal bihalal, pertemuan, tapi tidak diisi dengan obrolan ngalor ngidul yang tidak jelas arah dan tujuan. Maka kita isilah dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, takarruban ilallah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa saya dan jamaah harus dekat kepada Allah? Karena kita sangat butuh kepada Allah. Siapapun orangnya, apapun pangkat dan kedudukannya, semua orang itu pasti membutuhkan akan pertolongan Allah. Maka oleh karena itu, kalau memang kita butuh kepada Allah, hendaknya jangan pernah sungkan untuk takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, biar Allah tahu apa yang kita inginkan, biar Allah paham apa yang kita butuhkan. Karena bagi Allah tidak ada sedikit pun kesulitan untuk memberikan jalan pertolongan kepada setiap hamba-hambanya. Betul? Jika kalian yang datang malam hari ini butuh pertolongan untuk kesehatan, Allah kuasa memberikan kesehatan kepada saya dan jamaah. Jika kamu butuh pertolongan satu buah kelancaran, Allah pula kuasa memberikan kelancaran kepada saya dan jamaah. Tidak ada sedikit pun kesulitan bagi Allah untuk mengabulkan, untuk memberikan dari setiap apa yang kita mohonkan. Namun itu semua pasti ada caranya, pasti ada kiatnya, pasti ada rumusnya. Kalau saya dan jamaah sendiri-sendiri minta kepada Allah, maka kemustajabannya pun akan kurang. Lain dengan kita meminta kepada Allah cara berjamaah seperti ini. Betul? Betul. Karena guru saya yang mengatakan apabila kumpul 40 orang, ya, dengarkan baik-baik, apabila kumpul 40 orang, maka di situ ada doanya orang wali dan doanya aulia Allah, la yurradu, tidak ditolak oleh Allah. Malam hari ini kumpul lebih dari 40 orang, kita akan bermunajat bersama kepada Allah, mengagungkan asmanya Allah, sholawat kepada baginda Rasulullah, lalu munajat kepada Allah. Maka yakin dan percayalah, apa yang kita hadapi, kita akan didapatkan solusi lewat pertolongan Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sekarang saya mau tanya yang hadir malam hari ini, mau hidup senang apa susah?
Yang kenceng jawabnya, mau hidup senang apa susah? Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan kesenangan? Dengan kita banyak harta, apa bisa dijamin kita akan senang? Tidak. Dengan kita punya kedudukan tinggi, apa dijamin kita akan senang? Tidak. Tidak sedikit orang punya harta menderita karena hartanya. Tidak sedikit orang punya pangkat dan jabatan terjerumus karena pangkat dan jabatannya, karena kesenangan yang mampu memberikan hanyalah Allah. Hanyalah Allah, lain tidak ada. Makanya salah persepsi kalau orang bilang kalau kita banyak uang kita akan senang, kalau kita punya rumah mewah kita akan senang. Belum tentu. Anda banyak uang, kadang temanmu berkurang. Kenapa teman bisa berkurang? Teman semua dicurigai, mau silaturahmi jangan-jangan mau pinjam uang. Betul apa enggak? Teman WA sudah curiga duluan, kok tumben WA saya, jangan-jangan mau pinjam. Semakin menderita karena harta. Diajak mau ngaji susah. Pekerjaan saya belum selesai, warung saya belum tutup, kalau saya berangkat ngaji nanti rumah tidak ada yang jaga, takut barang-barang hilang, akhirnya terpenjara karena naudzubillah. Kesenangan itu Allah yang bisa memberikan, dan kesenangan tidak tergantung dari harta berapa banyak yang engkau miliki, pangkat dan jabatan yang engkau duduki. Di mana letak kesenangan bisa kita peroleh? Jika kita menjadi seorang hamba, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan, maka kita akan menjadi orang yang senang. Alhamdulillah, merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu atas hamba-hambanya. Saya dijadikan seperti sekarang, kita bicara kepada diri kita masing-masing. Ibu bicara kepada dirinya, bapak bicara kepada dirinya, saya bicara kepada diri saya. Kita mengatakan dengan kepenuhan hati kita, kejujuran hati kita, saya dibuat seperti ini oleh Allah, inilah yang terbaik menurut Allah. Alhamdulillah. Jika kita menjadi apa yang kita inginkan, belum tentu itu yang terbaik buat kehidupan kita. Tapi jika kita menjadi sesuai yang Allah inginkan, maka itulah yang terbaik buat saya dan jamaah semuanya. Maka oleh karena itu, yakin dan percayalah, kita hidup di bawah kuasa Allah, maka jangan jadi orang yang kecil hati, jangan jadi orang yang minder, jangan jadi orang yang lemah. Mantapkan hatimu, kuatkan langkahmu, bulatkan keyakinanmu. Allah kuasa di atas segala-galanya. Allah mampu merubah apa saja yang Ia kehendakinya. Hari ini kamu bisa dalam keadaan sulit, pailit dalam usaha, bangkrut dalam usaha, macet dalam ekonomi, namun dengan kuasa Allah besok dilancarkan, mudah bagi Allah. Betul? Mudah bagi, tidak ada yang sulit, cuma terkadang kita yang ragu dengan kuasa Allah. Kita kadang berpikir saya pengen punya tempat tinggal yang layak dan pantas. Kadang kita mengacu kepada hasil usaha kita, betul apa tidak? Kayaknya sulit punya tempat tinggal. Kenapa? Penghasilan saya nggak seberapa. Loh, kenapa kamu andalkan penghasilan kamu? Bukannya kamu punya Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha cukup, yang mampu mencukupi. Allah punya banyak jalan, Allah punya banyak cara, yang bahkan Dia punya jalannya tanpa kita sangka, tanpa kita duga. Sekarang mohon maaf, kalau Allah menghendaki buat jamaah jadi orang kaya, bisa apa enggak? Ayo jawab, bisa apa tidak? Yang jawabnya ragu berarti tidak percaya kuasa Allah. Tuh Allah apa yang nggak bisa? Hari ini
malam ini kalian berada di titik paling terendah, besok diangkat titik yang paling tertinggi. Allah bisa, Allah mampu, dan saya percaya itu. Kenapa? Karena saya punya iman kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengintervensi Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi Allah. Betul? Makanya oleh karena itu, buatlah Allah berkehendak kepada dirimu. Dengan cara apa? Rela dan ridho dengan apa yang Allah putuskan atas kehidupanmu. Tapi jangan menyerah, menadahkan tangan, meneteskan air mata, meminta kepada Allah, ya Rob, saya seorang anak punya harapan besar membahagiakan orang tua saya. Betul memang pendidikan saya rendah, namun kuasamu di atas segala-galanya. Betul ekonomi saya rendah, tapi kuasamu di atas segala-galanya. Betul apa tidak? Jangan menyerah dalam kehidupan. Kenapa kok tidak boleh menyerah? Karena kita punya Allah yang kuasa di atas segala. Alhamdulillah. Hanya orang-orang yang menyandarkan hidupnya kepada harta yang mudah menyerah, menyandarkan hidupnya kepada pendidikan, dia akan menyerah, menyandarkan hidupnya kepada pekerjaan, maka dia akan menjadi orang yang menyerah. Di saat pekerjaan berada dalam genggamannya, dia melangkah dengan gagah dan perkasa. Tapi saat pekerjaan lari meninggalkannya, dia akan menjadi orang yang lemah, tak kuasa apa-apa. Betul? Betul. Di saat punya harta, dia bisa ngomong segala-galanya, dengan gagah dia berencana. Tapi saat hartanya sudah tiada, dia akan menjadi orang yang lemah, tidak berdaya apa-apa. Tapi bagi manusia, orang-orang yang beriman disandarkan hidupnya kepada Allah. Harta boleh tidak ada, pangkat jabatan boleh pergi meninggalkan, pekerjaan boleh tertutup buat saya, namun Allah kuasa, tidak akan pernah menjadi orang yang menyerah di dalam kehidupannya. Betul? Tidak akan menyerah. Orang yang menyerah, orang yang putus asa adalah orang menyandarkan hidupnya dari selain Allah. Lain halnya orang yang bersandar kepada Allah. Ah, buat Allah mah gampang. Bikin orang kaya jadi miskin gampang, bikin orang miskin jadi kaya gampang, bikin orang hina jadi mulia gampang, bikin orang mulia jadi hina juga gampang. Makanya yang jadi orang mulia jangan dulu sombong. Betul? Jangan merasa paling benar sendiri, paling mulia sendiri. Maka dengan kuasa Allah dalam sekejap bisa jadi orang yang hina. Maka yang jadi orang hina pun jangan jadi orang yang minder. Tetaplah ikhtiar, tetap berdoa, karena engkau pun bisa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba saudaraku, kalau hidup kita sandarkan kepada Allah, apa sih yang susah? Kadang kita dibuat pusing siang dan malam karena lantaran hidup kita ini lalai kepada Allah. Gimana ya masa depan anak saya? Gimana ya pendidikan anak saya? Gimana rumah tangga saya ke depannya? Hidup makin sulit, pekerjaan si bapak sudah tiada, perkebunan gagal panen, perniagaan bangkrut. Lo kenapa harus kecil hati? Gak masalah, semuanya tidak ada. Yang penting Allah bersama saya. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Amin. Betul apa tidak? Gak apa-apa. Loh, harta tidak bisa menolong saya dunia akhirat, pangkat jabatan tidak bisa nolong saya dunia akhirat, tapi kalau Allah bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Yo, saya mau tanya sekarang, mau pilih harta apa pilih Allah? Kalau kamu pilih harta, kamu tidak dapat Allah. Harta ada habisnya, tapi Allah bisa memberikan harta. Betul? Mau pilih seneng apa pilih Allah? Mau pilih kaya apa pilih udah ya? Ya pokoknya itulah kuncinya. Lebih baik memilih, karena dengan kamu mendapatkan Allah, kamu akan dapat segalanya. Saya kasih perumpamaan warung. Ngerti warungan apa enggak? Warung itu kan ada isinya macam-macam. Rokok ada apa tidak? Mie instan ya.
bumbu dapur, sayur mayur, betul? Semua ini ada. Lalu kamu punya keinginan, pengen ini, pengen ini, pengen ini, datangnya kepada warung. Bisa nggak kita mendapatkan yang kita inginkan tanpa kita ketemu sama yang punya warung? Enggak. Bisa apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada yang memiliki. Betul? Pertama kali kamu datang ke depan warung ingin mendapatkan yang kamu inginkan, yang kamu panggil, yang kamu inginkan, apa yang punya? Yang punya. Yang punya warung otomatis. Kalau yang punya warung perempuan dipanggil Mbak, beli. Yang cowok manggilnya Mas, beli. Tuku kalau orang Jawa bilang. Betul apa enggak? Kenapa kamu tidak panggil rokok di situ? Kenapa kamu tidak panggil sayur di situ? Kenapa tidak kamu panggil bumbu dapur di situ? Padahal yang kamu inginkan adalah itu. Tapi kenapa yang kamu panggil yang punya Mas atau Mbak? Karena kamu punya akal dan pikiran, kamu punya keyakinan, saya tidak akan memperoleh apa yang saya inginkan kecuali saya menjumpai yang punya apa yang saya inginkan. Setelah ketemu baru memperoleh apa yang kamu inginkan. Begitu juga kepada Allah. Datangilah Allah, betul? Pujilah Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah dan bagus, yaitu asmaul husna. Maka mintalah kamu lewat itu. Memang yang kita sebut bukan harta, memang yang kita sebut bukan lunas hutang, tapi di situ ada asmaul husna. Ya Rozak ada, ya Rahman ada, ya Latif ada, ya Ghani ada. Maka Allah memerintahkan di Al-Quran, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang sangat indah, yaitu asmaul husna. Maka minta kamu lewat itu, lewat dzikir dan manaqib Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Di dalam disematkan asmaul husna, ya Hadi, ya Alim, betul? Ya Khabir, ya Mubin, ya Kafi, ya Ghani, ya Fatah, ya Raj. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ayo datangi pengajian-pengajian yang manapun juga, betul? Yang mengajak kita dekat kepada Allah, menguatkan persatuan dan kesatuan, mengajak kita cinta satu sama lain, hormat menghormati, harga menghargai, betul apa tidak? Yang bukan memecah belah satu sama lain, yang bukan mengajak kita untuk saling bermusuhan satu sama lain, betul apa tidak? Maka ikutilah olehmu pengajian yang seperti itu, yang mengajak kamu dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Supaya kita dikenal Allah, nanti mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin. Sudah cukup ya? Sudah jam 11 malam. Mau bubar jam berapa? Saya baru fit jamaah ini ya. Alhamdulillah diberi sehat oleh Allah. Semoga jamaah juga diberi sehat oleh Allah. Amin. Tidak cuma sehat jasmaninya ya, sehat rohaninya, sehat ekonominya. Biar badannya sehat, ekonominya sakit, lemah juga. Betul. Mau ngapa-ngapain itu gak enak. Tapi kalau jasmani sehat, rohani sehat, ekonomi sehat, oh ngajinya rajin. Betul apa enggak? Tapi kalau ekonominya nggak sehat, ya, rohani nggak sehat, cuma jasmani, diajak ngaji itu alasannya banyak loh, jangan salah itu. Ah malam banget bubarnya, ah kaki pada pegel-pegel, ah nggak bisa duduk lama-lama, oh banyak udah alasannya. Oh ekonominya lagi sakit, betul apa tidak? Makanya tuh bagus doakan semoga lancar ekonominya semua ini. Biar apa? Biar bisa nolong satu sama lain. Betul apa enggak? Ya kan ngaji juga butuh modal. Betul? Ada orang kadang punya paham gini, lah nggak apa-apa lah miskin di dunia, yang penting kaya di akhirat. Ada kan yang punya paham kayak begitu? Betul apa enggak itu?
bagi saya itu pahamnya kok kurang enak didengarnya itu. Nggak apa-apa lah miskin di dunia, yang penting kaya di akhirat. Gimana mau kaya di akhirat? Orang miskin di dunia, sodako, orang-orang sodako 100.000 dia sodako gope. Betul apa enggak? Orang berangkat umroh dia cuma nganterin, orang berangkat haji dia cuma ngikut doain. Betul apa tidak? Kalau bisa mah Robbana atina fid dunya hasanah. Kenapa minta dunia duluan? Robbana, wahai Tuhan kami, yaitu Allah, atina, berikan kepada kami fid dunya hasanah. Ini doa sapu jagat loh, mintanya dunia duluan loh itu. Fid dunya hasanah, kebaikan dunia. Jadi ya Allah, berikan kepada saya kebaikan dunia. Apa sih kebaikan dunia? Rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, anak soleh soleha, ekonominya cukup, pendidikan cukup, ngajinya cukup, istiqomahnya cukup, sodakohnya cukup, kebaikan dunia. Waktu itu langsung minta wafil akhirati hasanah, ngajinya enak, sholatnya enak. Betul apa tidak? Kalau ekonominya lemah, ngikut tahlilan. Ya, kalau tahlilan di Jawa Barat di tempat saya ada malam ketiga besek, hadirin. Di sini ada apa enggak? Sama ya. Malam ketiga, malam ketujuh tuh besek Pak Lurah. Ya kan ya, besek, makanan dibungkus. Ya kan? Malam ke-40, 100 tuh besek. Nih ada beda nih antara orang susah sama orang kaya. Nih orang miskin datang malam ketiga nih. Orang kaya datang malam ketiga, lalu pembagian besek. Yang miskin umpamanya kehabisan nggak kebagian, kira-kira marah apa kagak? Marah. Itu 3 hari belum selesai dia ngobrol itu nggak beres, itu bagi-bagi nasinya itu, masa saya dilewatin, Pak Ustadz aja bawa 4. Nah, tapi kalau orang kaya nggak kebagian, masalah apa tidak? Enggak. Apa kata orang kaya? Alah biasa, paling isinya apa namanya, telur ayam gitu kan, sama bihun, sama acar, udah biasa di rumah ada daging kok, nggak bakal marah. Betul apa tidak gitu? Makanya semoga yang hadir jadi orang Islam yang kaya semuanya. Amin. Biar bisa nyekolahin anaknya, betul? Biar bisa mondok pesantrenin anaknya, biar nanti sholatnya tenang. Bukan kita gila harta, bukan tujuan kita harta kumpul malam hari ini. Tapi mohon maaf, ibadah itu butuh biaya, haji butuh biaya, betul? Sholat juga pakai biaya. Siapa bilang sholat gratis? Memang sejadahnya nyolong, memang mengkenanya minjam, betul apa enggak? Semua juga butuh biaya. Wajar kalau kita mendadakan tangan, ya Rob, Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Rob, berikan kebaikan dunia kepada saya, ekonominya biar bagus, amin. Usahanya biar lancar, rumah tangga biar harmonis, anak biar jadi anak yang soleh dan soleha. Biar apa? Biar saya tenang ibadah kepada Engkau ya Allah. Beda ngaji seperti ini kalau yang duitnya banyak, hadirin. Duduk ngaji malam-malam di kantong 2 juta, dikira paling kenceng suaranya. Coba dibedakan, kalau orang yang punya uang pas diajak membaca kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, punya uang 2 juta. Tapi yang punya hutang 2 juta, kalimatnya sama, nadanya beda, la ilaha illallah. Dua hutang ora lunas-lunas. Sama kalimatnya, intonasinya yang berbeda. Bukan soal harta yang kita bicarakan, tapi soal kekuatan dalam beribadah. Betul? Soal kekuatan dalam beribadah. Sampai baginda Nabi bikin pasar, bukan Nabi itu cinta dunia, bukan. Nabi bikin perniagaan loh, hadirin. Sama seperti kita kumpul malam hari ini, supaya anak saya dan anak jamaah jadi anak yang soleh dan soleha. Pakai modal apa tidak? Pakai. Ayo, pakai modal. Pondok pesantren pakai modal, belajar ngaji pakai modal. Pengen anak soleh dan soleha, diajari ngaji kagak, suruh pondok pesantren kagak, sekolah kagak, soleh dari mana? Ada permodalannya. Jadi Robbana atina fid dunya hasanah. Kalau duniamu sudah kuat, kedudukanmu sudah cakep, sudah bagus, maka mudah wafil akhirati hasanah. Sodakoh mudah. Kenapa? Uang ada,
nggak sayang-sayang, nggak eman-eman, mau ngasih 100.000 mudah, 200.000 mudah, 10 juta, 20 juta mudah. Tapi kalau orang lemah dunianya, pasukan sorban lewat, dia ngeluarin kantongnya, di kantong ada duit 50.000 sama 10.000, karena ngantuk salah ngambil. Yang ngambil 50.000 bukan ikhlas, nyesel sampai pagi. Betul. Aduh, salah ngambil saya, kenapa ngantuk sih, rencana mau ngambil yang 10.000, kenapa yang 50.000 mau diambil lagi, malu. Betul apa tidak itu? Ini bukan soal harta, tapi soal pondasinya, agar menemukan ketenangan di dalam ibadah, agar bisa nanti memberikan pendidikan yang layak kepada anak dan keturunan kita. Makanya dinamakan doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah. Dunianya biar baik, nanti akhiratnya ikut baik. Kalau di dunianya sudah cukup, maka akhiratnya pun akan ikut cukup. Gimana akhirat mau kaya kalau dunia udah sengsara? Betul apa tidak itu? Doa, kalau orang kaya doa nangis, ya Allah ya Robbi, semua aku serahkan kepada Engkau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang aku lakukan ini karena rinduku kepada Engkau. Menangis air matanya, cukup sudah. Tapi kalau orang yang susah, dia doa nangis, bukan nangis rindu ke Allah, nangisin hutang belum bayar. Betul apa tidak? Nangisin beras tinggal 1 liter, beda tangisan. Makanya wajar kalau umpama didoakan semoga jadi orang-orang sukses semuanya. Biar yang anak bisa nyenengin orang tuanya, yang orang tua bisa bertanggung jawab kepada anak dan keturunannya. Makanya biar saya dan jamaah diberi kecukupan oleh Allah, yuk bareng-bareng kita takarrub kepada Allah, keluarkan suaranya, kita zikir kepada Allah, kita minta kepada Allah malam hari ini. Dan ini sudah mendekati pertengahan malam, tuftahu abwabus samawat. Kalau di tengah malam itu langit dibuka oleh Allah. Kalau sudah dibuka, Allah berikan 3 penawaran: hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min tolabi hajatin. Siapa yang butuh ampunan, mintalah malam hari ini kepada Allah, karena pintu langitnya telah dibuka oleh Allah. Siapa yang butuh taubat, bertobatlah kepada Allah, karena Allah menawarkan malam hari ini kepada saya dan jamaah semuanya. Lalu hal min tolabi hajatin, siapa yang ingin kabul hajat, yang punya keinginan, punya harapan, punya impian, punya cita-cita, kepingin terwujud, maka mintalah malam hari ini, karena telah ditawarkan oleh Allah.